Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti pembelajaran pada kali ini khusus untuk kelas 12 program paket C PKBM Cendekia. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi yang ada di modul 11 untuk kelas 12 ya. Kita akan mulai masuk ke unit ketiga dengan temanya adalah membangun wilayah. Oke teman-teman, silahkan perhatikan gambar tersebut. Itu merupakan sebuah gambar daripada jembatan yang ada di Indonesia ya. Teman-teman bisa tahulah dari bentuk jembatannya. Jembatan tersebut adalah jembatan yang menghubungkan antara Pulau Madura dengan Pulau Surabaya atau Jawa Timur ya, atau biasa dikenal dengan sebutan jembatan Suramadu. Nah, apa kaitannya jembatan Suramadu ini dengan materi kita pada hari ini? Jadi jembatan ini pasti dibangun untuk memudahkan kehidupan di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, interaksi desa dan kota. Nah, kalau pada submateri yang unit kedua kemarin kita sudah belajar tentang ruang, wilayah, dan berwilayahan. Sekarang kita akan mulai membahas tentang interaksi. Interaksi itu ya hubungan dari desa maupun kota. Oke, kita bahas yang pertama, setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi-potensi tersebut terkadang memiliki keterbatasan sumber daya alam untuk membuat wilayah berkembang. Nah, ini kita sama-sama tahu. Setiap daerah satu dengan daerah yang lain pasti potensi sumber daya alamnya berbeda. Ketika sumber daya alam berbeda pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan sebuah wilayah, apakah itu maju dengan pesat, perlahan, atau lambat. Keterbatasan ini bisa saja menghambat perkembangan wilayah untuk maju. Oleh karena itu, setiap wilayah dituntut untuk bisa mengatasi keterbatasan. Nah, salah satu caranya adalah melakukan kerjasama antar wilayah atau dengan wilayah yang lain. Setiap wilayah mempunyai ketergantungan antara satu dengan lainnya. Demikian juga wilayah desa dan kota. Ada ketergantungan di desa maupun kota. Nah, untuk memperjelas apa kaitannya, nah di interaksi desa dan kota ini kita akan pelajari lebih mendalam. Yang artinya di awal ini kita sama-sama tahu bahwa di desa punya kekurangan, di kota punya kekurangan. Dan juga di desa ada kelebihan, di kota juga ada kelebihan. Supaya kedua wilayah ini bisa maju berkembang bersama-sama, maka harus saling bekerja sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh gambar ataupun bagian daripada interaksi yang ada di desa maupun di kota. Itu ada untuk zona-zonanya. Yang pertama adalah ada zona perdesaan. Nah, ini di luar ya, lingkar luar sendiri nih ya. Terus masuk ke dalam ada batas dari desa maupun kota. Lalu masuk lagi jalur tepi daerah perkotaan paling luar. Ini ring ketiga. Masuk lagi jalur ini adalah tepi perkotaan yang ke dalam. Ini sub daerah perkotaan, artinya ketika sudah berada di wilayah ini maka sudah banyak yang mengikuti daripada pola kehidupan di kota. Nah, untuk yang senternya ini adalah ini kotanya. Ya, ini adalah bagian daripada pembagiannya.
Oke, kita lanjutkan. Yang satu, hubungan antar wilayah pertumbuhan. Pusat pertumbuhan memiliki daya tarik untuk menawarkan berbagai jenis barang dan jasa yang memadai. Pengaruh pusat pertumbuhan bergantung pada jarak suatu wilayah terhadap lokasi pusat pertumbuhan. Nah, ini. Di kota dengan di desa itu perbedaan yang paling mencolok adalah di kota itu fasilitasnya, infrastrukturnya itu memadai. Berbeda dengan di desa. Makanya apa? Kota itu menjadi salah satu daya tarik bagi warga ataupun penduduk yang ada di desa untuk melakukan urbanisasi atau perpindahan penduduk. Terus pengaruhnya pusat pertumbuhan ini tergantung pada jarak wilayah tersebut terhadap lokasi pertumbuhan. Ketika kota itu jaraknya dengan desa-desa di sekitarnya itu dekat, nah, maka daya tariknya akan semakin kuat. Berbeda dengan ketika jaraknya jauh, penduduk desa juga akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan urbanisasi. Oke. Interaksi yang terjadi antara wilayah pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat terlihat dari aktivitas perdagangan maupun penyediaan lapangan kerja. Kegiatan perdagangan dapat memicu pertumbuhan wilayah, sedangkan wilayah kota yang banyak menyediakan lapangan kerja juga berpotensi tumbuh dengan cepat. Nah, ini aspek ekonomi. Banyak kita mengetahui, kita mendengar, bahkan tetangga ataupun keluarga dekat kita berpindah ataupun mencoba peruntungannya di kota karena faktor ekonomi. Mereka beranggapan bahwa ketika di kota untuk mendapatkan penghasilan tambahan maupun penghasilan utama itu lebih mudah. Nah, itu menjadi salah satu pemicu pertumbuhan di kota itu lebih cepat daripada di desa. Mungkin tetangga kita dekat lah, ketika ingin membuka usaha pasti larinya ke kota. Atau ketika ada lapangan kerja pasti banyak yang dibuka di kota karena di sana banyak industri. Berbeda kalau di kampung atau di desa. Yang kedua, aspek manusia. Interaksi antar wilayah juga dapat mempengaruhi kondisi sosial. Misal, interaksi yang terjadi di wilayah pusat dengan wilayah pinggiran dapat mempengaruhi kepadatan penduduk. Nah, ini tadi. Akibat perpindahan penduduk dengan berhubungan tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah pusat pertumbuhan, penduduk melakukan perpindahan menuju wilayah yang lain. Ketika dari desa ke kota berpindah nih penduduknya atau melakukan urbanisasi, terus di wilayah untuk pindah itu sudah padat ataupun sudah penuh, tidak bisa menampung lagi jumlah penduduknya, maka penduduk di situ pasti juga akan melakukan perpindahan kembali, mencari tempat lain yang sekiranya masih lapang. Yang selanjutnya adalah aspek budaya. Aspek budaya merupakan dampak lain dari interaksi antar wilayah pertumbuhan. Aspek budaya ini terkait dengan kehidupan sosial kita ya, sosial budayanya. Contoh dalam hal berpakaian. Masyarakat yang di daerah pinggiran dari wilayah pusat pertumbuhan cenderung mengikuti gaya pakaian masyarakat yang di wilayah pusat pertumbuhan. Contoh di pinggiran-pinggiran Jakarta, para penduduk di sana gaya berpakaiannya akan mengikuti gaya berpakaian orang-orang yang berada di kota Jakarta. Karena apa? Mereka sering melihat, satu. Yang kedua, mereka juga berangan-angan supaya bisa mengikuti tren yang ada di kota. Ini aspek budaya. Selain pakaian ya dari segi makanan ataupun kehidupan sosialnya. Untuk yang kedua, pembangunan wilayah berkelanjutan. Nah, ini tadi terkait dengan gambar daripada jembatan Suramadu. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman pasti pernah mendengar
ada namanya mega proyek Hambalang ataupun yang santer akhir-akhir ini adalah pembangunan jembatan untuk melintasi Pulau Jawa dengan Sumatera. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita bahas dulu. Ini ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Bond tahun 2001, beliau berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan itu didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang, di mana pembangunan ekonomi, sosial, dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Itu yang pertama menurut Bond. Jadi beliau mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang sifatnya multidimensional. Jadi tidak hanya satu dimensi. Bisa dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi kesehatan, itu sama-sama dibangun. Lalu selanjutnya ada pendapat dari Broshard. Nah, beliau mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah wilayah pembangunan yang harus mempertimbangkan prinsipnya. Ada 5 ya. Yang pertama prinsip abiotik lingkungan, biotik lingkungan, nilai-nilai budaya, sosiologi, dan terakhir adalah ekonomi. Prinsip abiotik lingkungan ini berarti prinsip yang berkaitan dengan benda mati. Kalau biotik yang dengan benda hidup. Dan tidak juga mengesampingkan nilai-nilai budaya. Ini penting karena banyak sekali akhir-akhir ini adalah krisis daripada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini bisa terkikis apabila kita sebagai salah satu generasi bangsanya tidak mau memperkuat atau mempelajari lebih dalam. Ini lama-lama akan hilang. Lalu juga dari sisi sosiologi ataupun hubungan antara sesama manusianya, dan terakhir adalah dari sisi ekonomi ataupun dalam pendapatan. Oke, kita lanjutkan. Pembangunan wilayah berkelanjutan ini adalah sebuah acuan untuk pembangunan baru yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu terhadap pembangunan. Nah, jadi ini ada 3 pilarnya ya, 3 pilar dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan atau pelestarian lingkungan hidup. Nah, kalau ini bisa diterapkan, contohnya adalah dalam pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan. Itu kan ada aspek ekonominya, aspek sosialnya, dan juga perlindungan pelestarian lingkungan hidup. Terus konsep pembangunan berkelanjutan menurut Mutoali, ini ada 5 ide pokok. Yang pertama, pembangunan itu prosesnya berlangsung terus-menerus, artinya tidak berhenti dalam satu waktu yang lama. Lalu sumber daya alam memiliki ambang batas. Artinya apa? Sumber daya alam ini tidak bisa kita keruk secara terus-menerus. Kita harus berpikir dengan bagaimana caranya mencari energi alternatif. Yang ketiga, kualitas lingkungan berkolerasi atau berhubungan dengan kualitas hidup. Ketika lingkungannya itu baik, ketika lingkungannya sehat, maka kualitas hidupnya juga akan meningkat. Tapi kalau lingkungannya itu buruk, lingkungannya itu tidak baik, lingkungannya itu kotor, tercemar, maka kualitas hidupnya juga akan menurun. Yang D, memungkinkan pemilihan alternatif. Nah, jadi tidak hanya terpaku hanya satu jenis saja. Bisa pakai plan A, plan B, plan C. Bisa pakai sumber A, sumber B, sumber C, dan seterusnya ya. Ada alternatifnya, tidak saklek, tidak baku hanya pada pilihan itu saja. Yang E, pembangunan berkelanjutan mengandaikan transgenerasi. Transgenerasi ini artinya bisa dilanjutkan atau bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Contoh, ketika membangun jalan tol di Pulau Sumatera, tahap pertama sampai di Mesuji. Nah,
nanti dibangun lagi oleh generasi setelah kita atau oleh orang-orang yang setelah ini. Nah, itu artinya transgenerasi. Jadi walaupun bukan kita yang membangunnya, orang lain masih bisa melanjutkan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada 4 tujuan dasar pembangunan wilayah. Yang pertama adalah pendayagunaan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal berdasarkan pada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah. Nah, di sini berarti kita harus memanfaatkan sumber daya alam itu secara baik, secara maksimal. Kita tidak boleh hanya mencari, kita tidak boleh hanya mengeruk, mengeksploitasi sumber daya alam, tapi penanganannya tidak optimal atau tidak keseluruhan. Maka apa akhirnya akan banyak sekali sumber daya alam yang masih harusnya kita gunakan masih bisa, itu terbuang dengan sia-sia. Nah, apabila kita sudah bisa optimal dalam pengembangan sumber daya alam itu, maka akan berimbas pada pendapatan ekonomi kita. Pendapatan ekonomi kita akan naik, kesejahteraan hidup kita juga akan meningkat. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, mengurangi disparitas antar wilayah atau kesenjangan, perbedaan. Jadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah supaya antar wilayah ini tidak jomplang, tidak jauh perbedaannya. Ketika provinsi A pembangunannya itu berjalan baik, maka provinsi B harus mulai bisa mengejarnya. Jangan terlalu jauh ambang perbedaannya. Yang ketiga, orientasi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, harus ada titik fokus daripada pembangunan berkelanjutan ini. Jangan sampai untuk membangun ini belum selesai, sudah beralih ke bangunan atau ide yang lainnya. Yang keempat, mempertahankan serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pasti. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di dalam sebuah wilayah. Dalam pengembangan wilayah secara umum dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama adalah pendekatan sentralisasi, yang kedua desentralisasi teritorial, yang ketiga integrasi fungsional. Ini 3 bagian dalam pengembangan sebuah wilayah. Nah, kita lanjut. Misalnya adalah daya dukung pertumbuhan wilayah. Apa saja daya dukungnya? Yang pertama adalah informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum dapat menyangkut masalah kemampuan. Terus ada konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas daya dukung. Ya. Terakhir slide kita ada soal pemahaman. Teman-teman sekalian, silahkan nanti dipahami video pembelajaran pada pertemuan ini, lalu teman-teman silahkan kerjakan soal pemahamannya. Yang pertama, menjelaskan mengapa dapat terjadi interaksi antara wilayah kota dan desa. Tadi, kenapa kok ada hubungan dari wilayah desa dan kota itu karena apa? Lalu yang kedua, menjelaskan 3 aspek yang mendorong pertumbuhan wilayah. Jadi sudah. Terakhir, tuliskan 4 prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsipnya tadi, oke ya. Silakan teman-teman dikerjakan dalam buku catatan hariannya, nggak masalah. Sebagai bentuk pemahamannya, apakah sudah memahami materi ini atau belum. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Pertemuan pada video kali ini membahas di modul 11 di unit 3. Ini unit terakhir kita di modul 11. Kita berjumpa lagi pada modul selanjutnya. Teman-teman semangat belajar. Jangan lupa dengan tujuan teman-teman selain untuk mendapatkan ijazah juga teman-teman harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.